Nah, liburan kali ini kami memilih berlibur ke Malang, tepatnya di Kota Batu dan menginap di Golden Tulip Holland Resort Batu yang merupakan hotel mewah bintang 5 di Kota Batu. Nah, lokasinya sendiri berada di Jalan Cherry nomor 10, Komplek Panderman Hill, dan resort ini juga terkenal banget dengan pemandangan pegunungan dan fasilitas yang ramah keluarga dan super lengkap. Berhubung udah sangat lelah, jadi setelah proses check-in kami langsung menuju ke kamar dulu. Dan ini kebetulan kamarnya baru satu yang ready, jadi kita mau istirahat dulu leye-leye sambil menunggu kamar yang satunya selesai dibersihkan. Nah, ini area menuju ke kamarnya. Di sini kita akan melewati sebuah kolam renang yang indah banget, cocok banget pasti buat keluarga ya. Anak-anak pasti doyan banget berenang di sini. Nah, ini kita masuk dulu area untuk daerah kamarnya ya. Kita cari dulu nih. Kita tadi nomor kamarnya lumayan agak ke belakang kayaknya nih, karena dari tadi kita cuma melewati kamar orang aja. Berhubung kami baru pertama kali ke tempat ini, jadi mohon maaf ya kalau kami agak bingung nih jalur masuknya kemana. Tapi akhirnya kita dapat kamarnya. Nih dia ya, ini yang twin bed. Nah, jadi kita istirahat dulu di satu kamar ini, di sebelah masih dibersihkan. Karena kami berempat, jadi kami pesan 2 kamar ya, dan kamar sebelahnya masih dibersihkan. Nih, ini kamar sebelahnya ini adalah connecting room ya, jadi pas banget. Nah, aku akan ajak kalian berkeliling dulu. Ini pertama untuk kamar mandinya, ini luas banget dan bersih ya. Lengkap juga dengan shower air panas dan peralatan mandinya juga super lengkap sekali. Mewah banget pokoknya. Di sini juga disiapkan lemari ya buat pakaian kita. Kemudian untuk kasurnya terlihat empuk dan nyaman ya. Dan kondisi kamar di Golden Tulip Holland Resort Batu ini benar-benar sangat mewah, luas, modern, dan bersih. Setiap kamar ini juga dilengkapi balkon pribadi ya. Nah, jadi di sini kita bisa melihat sekeliling kita ya, ada pemandangan yang indah nih. Kita bisa duduk-duduk kongkong, ngopi-ngopi ya sore hari, menikmati pemandangan taman di daerah belakang ini. Bagus banget balkonnya. Nah, kemudian ini kamar yang satunya udah ready. Ini kita yang queen bed ya, jadi satu aja. Ini tempat adik aku yang cowok sama mama aku di sini. Nah, kita nyalain dulu AC-nya biar dingin, say. Nah, terus lanjut room tour dulu sekilas ya. Kondisi kamar yang satu ini juga sama dengan kamar sebelumnya ya, begitu luas, bersih, dan mewah ya. Karena semua kamar itu udah dilengkapi sama AC, Smart TV, fasilitas pembuat kopi atau teh, dan juga filter HEPA ya untuk sirkulasi udara biar lebih sehat. Nah, ini aku udah siap-siap, kita mau lanjut dinner ya. Dinernya berada di hotel ini tetap. Nah, sembari masih menunggu ada yang mandi-mandi persiapan, ini adik aku lagi ngeteh di balkon sini menikmati suasana di sore hari ya. Karena ini emang pas banget cuacanya, adem-adem begitu, kemudian banyak hijau-hijau ya. Jadi benar-benar suasana senja yang menyenangkan ya, sembari menikmati pemandangan, juga ngelihat di ujung sana ada ibu-ibu yang sibuk konten. Cari jajanan, memantau kondisi di bawah. Nah, sembari nunggu mama aku leye-leye sebentar, katanya mau istirahat. Ini anak-anaknya pada berkeliling ya, bergerilya di bawah. Karena tadi ngeliat di bawah tuh ada yang jual jajan-jajan gitu. Jadi mau nengok-nengok kira-kira jajan apa sih di bawah sana. Dan kira-kira apakah kita tertarik untuk membelinya ya, sambil melihat suasana di area hotel. Nah, kita juga jalan-jalan keluar nih ke daerah luar hotel ini yang cukup berangin ya. Tapi bagus banget sih view-nya buat foto-foto. Nah, tapi kita cepet-cepetan balik aja karena lama-lama di sini perutnya kembung ntar ya. Karena cukup berangin sekali di daerah depan sini. Nah, adik aku lagi foto-foto ngeksis katanya ya, mumpung ada di sini. Nah, di area dekat lobinya ini juga terdapat restoran yang terlihat mewah, nanti kita juga akan coba. Oke, ini udah siap semuanya. Kita mau langsung menuju ke lokasi dinner kita hari ini. Karena untuk dinner kali ini kita mau nyoba ya pengalaman makan mewah di Skydome Batu ya, yang merupakan lounge dan bar yang mewah yang berlokasi di dalam area Golden Tulip Holland Resort Batu. Tempat ini sendiri ikonik banget teman-teman, karena konon katanya menyajikan pemandangan pegunungan dan panorama kota Batu 180 derajat.
Nah, tapi karena kita memilih pengalaman untuk dinner, jadi dari sini nggak kelihatan pemandangan apa-apa, gelap teman-teman. Nah, tapi desain restoran ini sendiri bagus banget ya. Desainnya itu kubah kaca yang sangat elegan pokoknya. Bagus juga tetap buat foto-foto ya untuk kalian eksis di sini. Menu yang ditawarkan sendiri adalah Chinese food dan juga steamboat hingga kuliner fusion. Menu pertama ada mie goreng ulang tahun, kemudian di sini juga ada ayam goreng gandum. Dan yang terakhir ada nasi goreng skydome. Dan ini semuanya porsinya jumbo-jumbo. Jadi bisa dibagi sampai 3 orang 4 orang lah ya. Kalau kita mau makannya ala-ala cantik gitu, nggak terlalu barbar. Nah, dinner di tempat ini benar-benar kita bisa merasakan pengalaman bersantap yang eksklusif ya. Dan tempatnya tuh sangat cozy banget, nyaman. Di sini juga terdapat kayak dimsum gitu ya. Ini adik aku coba bakpao telur asin. Juga kita ditemani dengan live musik seperti ini. Ini bener-bener tempat makan dan kumpul-kumpul keluarga ya, buat geng, teman-teman sekelurahan, sekantor kecamatan, cocok banget ya. Ini nuansa atau view di luarnya ya. Ini karena malam hari jadi penuh dengan lampu-lampu. Nah, karena itu bagus banget buat foto-foto ya. Jangan dilewatkan nih foto-foto di area balkonnya ini karena sebegitu estetiknya. Nah, ini ya suasana di malam hari, langitnya gelap tapi dihiasi dengan lampu-lampu berkelap-kelip ya dari Kota Batu Malang. Wah, bagus banget emang view-nya dari atas ini ya. Terlihat semua nih sekeliling area Kota Batu Malang. Suasana sejuk di Kota Malang menambah rasa nyaman ya makan di tempat ini. Jadi kita bisa menikmati suasana yang lebih tenang, damai, nyaman, sejuk ya. Nggak ada di kota besar kayak gini kondisinya. Jadi buat teman-teman yang berkesempatan untuk menginap di resort ini, wajib banget ya mencoba sekali lah seumur hidup ya pengalaman dinner di Skydome ini. Karena sebegitu nyamannya tempatnya, view-nya juga bagus. Kalau dari segi makanan sendiri menurut aku ya standar lah ya, lumayan aja. Karena kita juga bisa menemukan Chinese food yang lebih enak dari tempat ini. Tapi yang pastinya kita kan beli pengalaman di sini ya. Pengen merasakan pengalaman baru makan mewah di Skydome ini. Karena tempat ini juga cukup viral ya teman-teman. Jadi wajib banget kita nyobain. Mumpung keluarga aku juga yang dari Kalimantan pas dateng. Jadi kita mau merasakan suasana lah ya, nginap di hotel yang bagus, mewah ya. Apalagi ditemani dengan alunan musik live yang sangat meneduhkan hati ya. Jadi kalian kalau mau berkunjung ke sini bisa foto-foto dan juga bisa bahkan nyanyi ya bersama dengan band yang tersedia menemani kita dinner tadi. Saking bagusnya view-nya ini ya, sampai-sampai sesi pemotretan ini keluarga aku makan waktu lama sekali, bahkan lebih lama ketimbang makannya kita. Karena kita emang keluarga yang tergolong cepat makannya ya. Jadi makannya nggak seberapa lama. Sesi pemotretannya itu loh lama ya. Yang satu minta foto di sini, yang satu minta di sini, yang satu pengen gaya kayak gini, yang satu pengen gaya kayak gitu. Dan yang terpenting di sini para stafnya sangat kooperatif ya. Mau banget dimintain tolong buat foto-fotoin kita. Nah, terus ya entah kenapa mamaku nih pengen banget foto sama patung kuda ini. Ya udah diturutin aja. Malam harinya nih giliran yang muda-muda menghabiskan malam di Kota Batu ya. Kemana lagi kalau enggak ke alun-alun Kota Batu, pusat jajanan, pusat kuliner yang menggoda. Kita sih sebenarnya udah kenyang ya, tapi ini kepengen cari-cari cemilan. Dan akhirnya keturutan juga nyobain ketan legenda ya yang sangat viral di Kota Batu. Dan ini teman-teman suasana di pagi hari ya, kita mau menuju ke tempat breakfastnya. Ini kita jalan duluan, aku sama mama, adik-adik nyusul di belakang. Ayo kita langsung breakfast. Untuk breakfast di Golden Tulip Holland Resort Batu ini disajikan di restoran Iteria by Brands ya, yang berada di dalam area lobi di resort ini teman-teman.
Untuk sarapan di tempat ini ya terdapat banyak banget menu yang disajikan. Maklum ini adalah prasmanan bintang 5 yang sangat lengkap menurut aku ya. Karena menunya sendiri itu bervariasi, dari hidangan Nusantara ada, Western ada, Jepang ada, bahkan Chinese food juga ada. Jadi lengkap banget, sampai bingung ini ya mau mulai dari mana. Nasi merahnya juga ada. Nah untuk varian sambelnya juga tenang, buat kalian yang bisa tahan nih pagi-pagi pedes-pedesan, ada sambelnya, ada kerupuknya. Ini teppanyaki langsung dimasak nih fresh ya. Jadi kalian bisa langsung coba semua menu yang disediakan di sini. Bahkan gorengan pun juga ada. Nggak kelewatan juga ini ada bubur ayam buat semua yang doyan sarapan pakai bubur. Jujur aja ya, sejauh ini kami udah nyoba nginap di beberapa hotel yang ada. Emang terlihat jelas ya kalau kelas bintang 5 ini makanannya super lengkap banget ya. Dari yang berat-berat aja banyak banget variannya, sampai kita bingung ini kan sarapan ya, dimana perut kita nih biasanya nggak bisa makan terlalu banyak, tapi diperhadapkan dengan berbagai macam menu hidangan yang berat. Bahkan nih sampai ke dessertnya aja tuh banyak banget pilihannya. Tuh ya, Foni bingung mau mulai dari mana. Tapi biasanya Foni akan memulai dari ini ya, tempat-tempat yang makanan-makanan berat kayak gini. Biasanya ini dulu dimulai ya, biar nggak kaget kita hajar sama yang berat. Nah kebalikan kan dengan perut kalian. Biasanya orang biar nggak kaget makan yang ringan-ringan dulu. Ini enggak, Foni hajar yang berat dulu. Nanti barulah kalau misalnya ada dirasa nih, oh ada celah-celah sedikit lah ya masih di perut, boleh kita hajar sama yang ringan-ringan, yang enteng-enteng. Tuh ya varian rotinya ya sebanyak ini. Kemudian di sini juga ada persusi-susian kayaknya ini ya. Kalau sushi biasanya saya skip, maklum lidah lokal saya ini belum terlalu akrab ya, belum bisa akrab sama sushi. Nah ini juga ada persalat-salatan di sini buat kalian yang hobi makan sehat. Nah ini dia kue-kue jajanan tradisional nih, kalau ada gue demen banget. Nih ada bubur-bubur tradisional juga. Wah kita sih kayaknya harus buka cakra ya di tempat ini, karena sayang banget kalau semua nggak kita cobain nih. Oke teman-teman, ini aku sengaja banget ya ngajak kalian muter-muter dulu berkeliling melihat semua menu breakfast yang disediakan di tempat ini ya. Karena ini aku juga sambil mikir kira-kira aku mau mulai yang mana dulu. Ini minumannya juga lengkap banget variannya, dan adik-adik aku udah mulai breakfastnya. Aku mulai dengan mie ayam. Ini mamaku kayaknya udah selesai sesi 1, dia lagi berkeliling. Oke, ini kita makan dulu ya teman-teman, menikmati breakfast ala bintang 5. Nah setelah selesai breakfast cukup kenyang banget, nggak cukup lagi, kenyang pakai banget ya, karena banyak banget varian makanannya tadi yang udah kita berhasil cobain. Tapi ada juga yang nggak kita cobain ya, kita skip karena udah nggak kuat lagi perutnya. Nah setelah kekenyangan perlu banget nih kita berjalan-jalan ria ya, menurunkan perut ya, dan juga membakar sedikit lemak yang sudah kita tumpuk. Jadi aku sama adikku yang cowok ini memutuskan untuk berkeliling di area taman di belakang ya. Nah itu kamar-kamar kita terlihat dari sini. Nah ini tamannya bagus banget buat kalian yang mau jogging di tempat ini tipis-tipis gitu ya, atau sekedar jalan kaki santai, bisa banget di sini karena pemandangannya tuh bagus banget ya. Dan yang terpenting udaranya sejuk ya, jadi bener-bener merasa damai, seger udaranya ya, nggak kayak di Surabaya polusinya banyak. Jadi ini bener-bener menyenangkan ya, berjalan-jalan santai di tempat ini sambil kita melihat situasi, kondisi ya, dan juga pemandangan di sekitar. Kita mau foto-foto, cari view yang bagus dulu mumpung udah di sini. Ya wajar lah ya dia mendapatkan predikat bintang 5 karena emang sebagus ini pemandangannya, fasilitasnya, pelayanannya super lengkap sekali. Di Golden Tulip Holland Resort Batu ini kita memang disuguhi panorama alam pegunungan yang memukau ya. Dari area resort nih kita bisa menikmati pemandangan megah Gunung Arjuna serta landscape perbukitan yang hijau dan suasana yang sejuk seperti yang Foni bilang tadi ya, khas banget Kota Batu ya.
Dan di malam harinya kayak kemarin tuh kita bisa menikmati pemandangan yang cantik banget penuh dengan lampu-lampu ya, city light yang indah katanya kayak gitu teman-teman. Nah di sini juga terlihat banget ya bahwa kami nih dikelilingi oleh area hijau yang rimbun dan asri, sehingga memberikan kesan nih kami sedang bersantai di sebuah resort mewah. Nah di sana itu ada Jatim Park juga ya, jadi ini berdekatan dengan area wisata juga teman-teman. Ya inilah ya yang dinamakan healing, menjauhkan diri dari segala kesesakan, kepenatan ya, dan kesibukan di kota, menjauhkan diri sambil melihat pemandangan-pemandangan hijau, udara segar, dan juga yang terpenting staycation di hotel ya, yang fasilitasnya lengkap seperti ini. Jadi nggak kerasa tuh waktu tuh serasa berlalu. Nah kita sih sebenarnya 1 malam aja di sini ya, karena kita mau ke Malang berikutnya. Kita mau menginap di hotel yang lain di kota Malang karena kita rencananya nih belakraan sambil mau kulineran. Biasa kita kalau liburan mah kalau enggak kulineran, jalan-jalan keliling-keliling ya, menenangkan diri seperti ini ya, itulah kegiatan kami berlibur sekeluarga. Nah biasanya emang kalau kita jalan-jalan tuh kalau pada lengkap kayak gini personilnya. Nah teman-teman, sebelum kami check out dan meninggalkan hotel, kami mampir dulu untuk menikmati lunch di Infinity Egg Bar and Grill. Di sini kita mencoba beberapa varian cake-nya yang sangat menggoda. Nah teman-teman, di sini memang menghadirkan menu-menu yang ditonjolkan itu yang western ya. Dan suasananya juga tenang, dan interiornya itu loh instagramable banget. Jadi buat kalian yang mau foto-foto bagus banget ke tempat ini ya. Nah karena masih berlokasi di dalam Golden Tulip Holland Resort Batu ya, jadi tempat ini juga menawarkan pemandangan yang bagus banget. Dan di sini kita pesan pizza, pizzanya serius enak banget loh teman-teman. Dan karena lumayan besar jadi bisa kita bagi bersama. Lagian kita juga memutuskan gak makan berat di sini ya, ngemil-ngemil cantik dan sharing aja. Jadi biar kita nggak terlalu kekenyangan, biar kita nanti sampai di Malang kita bisa makan lagi kulineran yang lain. Nah ini kita foto-foto sejenak karena memang view-nya bagus banget. Dan karena adik aku penasaran dengan onion ringnya, jadi kita pesen 1 juga. Nah inilah pengalaman seru kami menginap di hotel berbintang 5 di Kota Batu, dan nantikan aja konten seru lainnya.